Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan bersama-sama. Tempat ini Yesus, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Biarlah matamu tertuju kepada tempat ini, mencari orang bersungguh hati kepada Engkau, dan limpahkanlah kekuatan-Mu. Kau Raja, Raja kami yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja-Ku. Yesus Tuhan, Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja-Ku. Yesus Engkau Tuhan Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja-Ku. Raja segala raja, memerintah selama-lamanya. Segala raja kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy are you Lord God, you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy.
Dialah satu-satunya jalan kami menghampiri Bapa kami. Dengan darah Yesus, bukan dengan apa yang kami miliki, bahkan bukan dengan pujian penyembahan kami, tapi hanya karena darah Yesus. Terima kasih kami berada di tata hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur gara-gara Yesus kami senantiasa berada di tata hadirat-Mu Tuhan. Kami memang tinggal di muka bumi, tapi kami tidak tinggal di luar hadirat-Mu Tuhan. Kami masih ada di bumi, kami harus mengerjakan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan di muka bumi. Tapi kami pastikan bahwa kami hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam tata kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Sekarang Bapa Surgawi, apa yang surga sediakan buat kami, untuk kami nikmati dalam hari hidup kami Tuhan, untuk kami boleh membawa kerajaan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh nikmati Tuhan, sehingga kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Setiap orang berjumpa dengan kami mengalami aliran air kehidupan. Setiap orang letih lesu dibakar kembali melalui hidup kami Tuhan. Setiap orang kehilangan arah, mereka punya arah yang luar biasa, karena hidup kami berada pada tahta hadirat-Mu Tuhan dan mengalirkan kehidupan surgawi yang kekal selama-lamanya. Siang hari ini urapi kami, berikan kepada kami roh hikmah dan pengertian untuk mengenal Tuhan dengan benar. Juga saudara-saudara kami yang ada di Zoom atau yang ada di rumah yang tidak bisa bergabung, Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka. Karena mereka adalah saudara seiman kami Tuhan, dan mereka berhak dengan anugerah yang kami terima siang hari ini. Mereka juga berhak Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh umat Tuhan yang beribadah dari Sabang sampai Merauke dan di bangsa-bangsa, lawatlah jamahlah mereka Tuhan. Jumpailah mereka Tuhan, hampirlah mereka, peluk dan gendonglah mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang tidak terbatas Tuhan, sehingga mereka boleh, gereja boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, bahkan di tengah-tengah bangsa-bangsa negara yang sulit beribadah. Kami berdoa, lawatlah jamahlah Tuhan, karena Engkau adalah roh Allah yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Mari kita datang bersama-sama, amin. Sebelum duduk mari kita berikan suara haleluya. Wow, haleluya, amin. Baik, silakan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Belum makan, nanti pulang kita makan ya. Selamat siang. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. How are you today? Piye kabare? Api. Semuanya kita api karena kita punya Roh Kudus. Setuju dengan? Ya. Keadaan di luar tidak bisa mengatur kita. Apa yang dalam diri kita mengatur keadaan luar kita. Setuju dengan saya? Sebelum saya share, saya bagi berkat. Saya baru pulang dari Kelampai, dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Saya pulang Selasa. Saya satu bagian, gak banyak, satu aja dulu ya. Ada seorang wanita, dia bilang gini dan saya, dia berani, generasi Z gitu ya modelnya. Iya. Untung saya bukan orang yang gitu ya. Iya. Tapi benar-benar mengasihi dia. Dia bilang, Om, saya mau nanya. Om pernah mati rasa enggak? Lah apa lagi? Apa sih? Kamu mau apa sih? Om, gue mau nanya. Om pernah mati rasa enggak? Mati rasa apa? Saya bilang gitu. Enggak, maksud gini. Saya sedang merasakan mati rasa dengan Tuhan. Ngomongnya gitu. Waduh, ini hebat kamu ya. Aneh pikiran kamu. Terus dia bilang gini. Tunjukkan Om ke saya Tuhan itu ada. Ya kalau misalnya ada combrok, saya kasih combrok rasanya betul. Masalahnya saya gak bisa tunjukkan kamu Tuhan itu combrok. Betul gak? Saya bisa bilang itu di sebelah sana ada bakso. Baksonya enak. Tapi kalau kamu gak cicip bakso, saya bilang hanya yang enak saya, orang sini bilang itu enak. Tapi kamu gak merasakan enaknya, betul gak? Ya itu tergantung kamu. Saya bilang gini, kalau gitu kau percaya di Tuhan gak? Ya percaya Om, tapi saya gak percaya bahwa dia tuh bisa menolong saya gitu loh. Ya kalau gak percaya sudah. Dianya ngomongnya menggemaskan, saya juga ngomongnya menggemaskan juga, betul gak? Terus dia bilang ini, Om jangan gitulah Om gitu loh. Tunjukin dong, kan Om kan deket dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, saya ingin ngerasain gitu loh. Ya sudah kalau gitu gini aja, kita doa aja. Dan saya gak mau bilang, oh Tuhan itu bentuknya begini, warnanya begini, kayak api, kayak asap. Nah, saya gak bisa nunjukin gitu kalau kau gak ngerasain gitu loh. Nah jadi kami sama-sama berdoa. Ketika sama-sama berdoa, saya bersyukur sekali dengan Tuhan dan hadirannya. Tiba-tiba dia menangis. Nangis sambil ngomong, maksudnya nangis juga ngomong. Mingkem gitu, diam gitu maksudnya. Dia ngomong, Om saya ngerasa Tuhan ada. Kenapa? Dia ada, dia peluk saya. Saya bingung, yang paling betul.
Saya tanya modelnya kayak gimana gitu loh. Terus bilang, saya bilang gini, Dek, modelnya kayak gimana? Saya nggak tahu Om, tapi saya ngerasa orang berdoa, dia nangis. Jadi dia nangis. Nah dia nangis jadinya dilawas sama jemaat Tuhan. Om terima kasih Om, Tuhan itu ada. Saya nggak mati rasa lagi. Saya punya perasaan cinta kepada Tuhan. Jadi dia ngomong macam-macam lah. Tuhan aku cinta banget, cinta. Jadi kayak anak muda zaman sekarang gitu ya. Gue cinta banget. Kok lu tuh keren kayak gitu. Jadi, ya generasi Z lah gitu ya. Jadi kita harus memahami dia daripada kita memahami dia ya. Dalam arti ini orang kok sopan amat sih, betul nggak? Nanya juga gak sopan. Tapi akhirnya dia mengalami Tuhan, mengalami jamaah Tuhan, dan dia bilang, Om thank you ya Om ya, Tuhan itu ada di sini. Di mana? Jangan di luar, di dalam hati, di dalam hati itu. Iya Om, saya undang dia masuk dalam hati saya. Selesai, itu apa yang terjadi berubah. Tiba-tiba ibunya sakit. Dan waktu sakit ibunya dibilang akan meninggal dunia. Karena diabetesnya tinggi, ya akan detik-detik meninggal dunia. Tapi dia bilang ini, Tuhan aku rindu sekali apa yang kau alami tentang dialami oleh ibuku. Dia doakan ibunya. Ketika di ibunya dari duduk pingsan dan sebagainya gak nyadar, duduk berdiri dan berjalan. Karena Tuhan itu hidup. Saya bilang kepada dia, Dek, saya mau kasih tahu, aku tuh susah menjelaskan kamu siapa Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang kepada kamu, kamu lebih jelas daripada saya ngerti siapa Tuhan. Dan dia mengalami Tuhan luar biasa, dan dia mengalami kelepasan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebelahnya ada seorang wanita juga. Dia begini, kayaknya kamu gak ngalami Tuhan. Jadi orangnya tuh ngomongnya ceplos gitu loh. Ngerti ya? Ada kan orang tipe tap gitu ya. Gak ngerem-ngerem, gak ngerti perasaan orang. Dia bilang, dia doa, dia ambil tangannya begini. Dia bilang, kakak kalau belum mengalami hadirat Tuhan, biarlah hari ini mengalami hadirat Tuhan. Dia ambil tangannya, letak di atas kakaknya. Kan gak sopan, betul gak? Mesti gak sopan amat gitu. Dia teman gini, terus kakaknya nangis. Iya, hati saya terluka, hati saya kecewa. Terus kakak kecewa sama siapa? Kecewa dengan gereja. Loh, saya bilang gitu loh. Tapi dia ngalami, di jamaah Tuhan, dilawas sama Tuhan dan dimerdekakan. Dia bilang gini, Dek, kakak sedang ngerasain bahwa Tuhan itu ada. Ya, kita merasakan adanya kakak kita, ada Tuhan gitu. Yang lebih kerennya, yang kakak ini ngalami Tuhan, bilang ke saya, Om boleh gak ketemu dengan papa saya? Oh boleh aja, saya mau ngapain? Papa saya itu orang Dayak, dia suka kasih persembahan mangkok merah ke kuasa-kuasa kegelapan. Terus maksud kamu apa? Maksud saya supaya bapak saya ini boleh mempersembahkan diri kepada Tuhan. Akhirnya saya datang ke rumah dia. Waktu datang ke rumah dia, luar biasa, dia kumpulin. Rupanya bapaknya ini punya kira-kira ya ratusan hektar lah. Bukan, maaf, puluhan hektar kebun sawit sekali. Jadi karyawannya banyak sekali. Seneng banget saya. Ya sudah kumpulin semuanya, saya kampung-kampung, kumpul semuanya. Kita buat KKR, melayani dia. Dan saya bilang, saya bukan suka KKR-nya. Saya suka dengan bapaknya. Bapaknya ketemu dengan saya. Dia bilang, dia bawa mangkok merah semuanya. Om, Pak, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya gak mau pakai mangkok merah lagi. Dia buang, dibakar semuanya. Kemudian dia dilawas sama Tuhan di jamaah. Terus kemudian muncul dia, muncul istrinya, muncul anaknya, muncul cucunya. Semua keluarga besar kumpul. Setelah kumpul semuanya, saya bilang kumpul semua karyawan Bapak. Ada puluhan karyawannya, kumpul semuanya. Dan saya khotbah di bawah pohon kelapa sawit. Tanpa mic seluruh sekalian. Saya sampaikan Injil dan mereka mengalami Tuhan zaman. Dan mereka bilang ini senang sekali. Mereka bilang ini, sekian tahun kami tinggal di Kelampai Darit ini 6 jam dari Pontianak. Sekian tahun kami baru ngerasa memang Tuhan Yesus itu ada. Memang Tuhan itu ada. Luar biasa. Ya, saya hanya merasa gini. Iya ya, kapan-kapan jemaat GKD pergi ke sana semuanya. Bukan saya, kita semua pergi. Ya pasti saudara satu orang bisa ngejar 1000 orang itu benar yakin banget ya. Ya betul nggak? Karena saudara sudah dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Zaman Tuhan luar biasa, menurut saya luar biasa. Itu bukan saya, tetapi karena Tuhan dalam diri saya. Hari ini saya mau ganti topik firman Tuhan. Ini bukan kemampuan kita, tetapi sesuatu yang dalam diri kita yang sedang bergerak dan kita biarkan dia bergerak. Tadi worship leader mengatakan bahwa setiap lutut akan bertelus, setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan. Itu keren luar biasa. Tapi yang paling keren lagi, wong dia yang luar biasa itu tinggal di jeroan hati. Amin, betul gak?
Jadi kalau dia perkasa luar biasa, kita juga perkasa luar biasa. Harus kita ingat itu, dia luar biasa. Tapi dia yang luar biasa tuh dia kata dia adalah kepala dari segala ada. Kepala dari segala pemerintahan, kepala dari segala kerajaan-kerajaan. Dan dia sudah diberikan kepada jemaat. Dan diberikan tinggal dalam diri kita. Maka status kita naik berubah. Jemaat adalah tubuh Kristus, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ada amin sekalian? Keren ya. Oke, satu firman Tuhan. Hari ini saya bawakan tema tentang bagaimana sebagai murid Kristus kita harus mengutamakan Kristus. Ya, satu firman Tuhan dari Matius 22. Matius 22, ya ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. Ya, Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai ayat 37. Saya membaca ayat 35 dulu, nanti surah 36 kita bergantian sampai 39. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36 bersama-sama, 1, 2, 3, guru. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, 1, 2, 3, itulah. Ayat 39 bersama-sama, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang itu ialah kasihlah sama manusia. Ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu ketika ada seorang ahli Taurat, dia datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Dia bukan tulus hatinya untuk mencoba Yesus. Dia bilang hukum apa yang terutama? Yesus bilang hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya, hukum yang kedua kasihlah samamu. Nah, ketika Yesus berkata demikian, ekspektasi dia adalah murid-muridnya akan mengasihi dia. Kan kira-kira begitu ya? Paham gak? Tetapi seru sekalian, tanpa pertolongan Tuhan, gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Gak mungkin. Sehebat orang pun, dua pemimpin agama juga gak bisa. Makanya Yesus katakan kamu harus saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kamu. Terus dia bilang lagi, sebetulnya ini tentang mengasihi Tuhan dan orang lain, ini bukan perintah yang lama, bukan perintah baru. Tapi perintah lama cuma diingatkan kembali karena manusia sering up down dalam mengasihi. Paham ya? Ya, hari ini orang bisa mengasihi Tuhan, kita gak ada jaminan besok Tuhan. Paham saudara sekalian? Ya, kalau ada orang ikut berdarah-darah ikut Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Tapi lagi gak berdarah-darah, dia gak mengasihi Tuhan, bisa aja betul gak? Dia mulai beralih mencintai uangnya, betul gak? Ada orang misalnya waktu dia TK SD, dia sekolahnya susah gitu ya, terus tiba-tiba dapat gelar, dapat uang banyak, kemudian dia mulai tidak mencintai Tuhan, betul gak? Ada orang juga ikut Tuhan, terus ikut Tuhan tiba-tiba dia bergumul masa ekonominya dan akhirnya apa? Ekonominya lebih ditekankan untuk dikejar dia dibandingkan pada Tuhan dia, betul gak? Itu tidak ada jaminan saudara sekalian. Semuanya up down, up down, up down. Saudara perhatikan mungkin ada banyak orang dulu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tetapi demikian rupa akhirnya mereka up down. Yang dulu mengasihi Tuhan tidak mengasihi Tuhan lagi. Paham saudara sekalian? Tapi ada juga yang tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita diajar menjadi murid Tuhan harus menjadi murid yang sejati. Jadi kalau hari ini mengasihi Tuhan, besok mengasihi Tuhan, kapanpun mengasihi Tuhan. Tidak dialihkan dengan yang lain karena masalah ekonomi, masalah hubungan dengan yang lain, masalah. Tidak ada yang mengganggu kita. Tapi kita tetap untuk mengasihi dia, konsisten mengasihi dia. Paham? Amin saudara sekalian? Ada amin? Nah, oleh karena itu saya ingin jelaskan supaya kita ngerti dari mana kekuatan itu. Mari kita firman Tuhan dari Roma 8. Roma 8 ya, Roma 8 ayat 8 ayat 9 sampai 11. Roma 8 ayat yang ke-9 sampai 11. Yuk kita baca bersama-sama. Satu, ya saya dulu ayat yang ke-9 ya. Satu, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10 bersama-sama. Satu, tetapi dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Keren. Ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam diri kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Pertanyaan saya, kita punya roh Kristus gak? Kurang keras amennya. Punya roh Kristus gak? Oke, start awalnya kita harus yakin bahwa kita punya roh Kristus. Kalau punya roh Kristus pasti ngampunin orang. Kalau punya roh Kristus pasti kita terima orang. Kalau kita punya roh Kristus pasti kita mengampuni 7 kali 70 kali sampai gempor. Saudara. Kurang keras amennya saudara. Betul gak saudara? Betul gak? Tapi kalau gak punya Kristus suka-sukanya. Orang buat salah kepada kita. Ya sekali gak jadi masa. 2 kali awas kamu ya. Awas kamu ya. Awas kamu ya. Loh kenapa? Dia memperhatikan dirinya bukan seperti Kristus perhatikan. Aku manusia biasa gitu loh. Karena aku manusia biasa. Karena kamu buat salah kepada saya. Sulit mengampuni kamu. Karena dia pikir dia manusia biasa. Kalau dia berpikir bahwa dia bukan manusia biasa, dia punya roh Kristus, maka roh itu yang memampukan dia untuk mengampuni orang lain. Setuju gak saudara? Setuju gak? Hanya karena roh Kristus. Tapi kalau kita gak sadar, kadang-kadang kita mengasihi, bisa dalam ibadah, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Luar biasa, harus mengasihi. Nah, di luar ibadah kita gak bisa mengasihi. Karena kita merasa tidak suasana rohani, betul gak? Bilang dulu ya. Paham gak? Kadang-kadang dalam ibadah suami istri bergandengan. Haleluya. I love you. Tapi setelah ibadah, kamu. Kan jaim, betul gak? Betul gak? Paham gak? Itu kejadian waktu di Kelampai. Ada suami istri pergi ke ibadah. Udah gandengan tuh kayaknya dunia milik mereka berdua. Yang lain ngontrak. Betul-betul ngontrak itu. Dia orang, ini mesra sekali keluarganya. Tiba-tiba ada hadirat Tuhan melawat dia, menjamah. Tiba-tiba istrinya itu ngomong gini, masih muda. Kamu menipu saya. Kamu loh, apa yang ditipu? Saya yang bingung, betul gak? Emang sadiwarannya selesai di ibadah gitu loh. Kan kagak. Kenapa? Karena jauh dari batin dia ada tumpukan-tumpukan kebencian kepada suaminya yang tiba-tiba dibongkar oleh Allah. Dia gak siap mengampuni suaminya. Karena kenapa? Karena yang dia rasakan mengasihi suaminya dengan kekuatan kemampuan dia. Dia lupa dalam dirinya ada Kristus. Dia mampu mengasihi suaminya walaupun berkali-kali melukai dia. Betul gak saudara? Setuju gak Pak? Setuju gak Pak? Kok ibu yang setuju, kok bapak yang gak setuju? Ya kadang-kadang begitu kan di keluarga. Betul gak? Jadi kasih jadi dingin di keluarga, betul gak? Kita buat lagi. Mari kita buat acara parenting. Setiap malam parenting semua sekalian. Tapi orang gini, apa sih parenting? Parenting terus-terus. Ngonoto aja lah betul. Jadi kita gak suka parenting. Parentingnya gak salah suka. Yang salahnya adalah kita menanggapi parenting itu. Itu yang masalahnya. Sehingga orang a priori gak suka dengan hal rohani. Gara-gara sudah banyak hal rohani saya kerjakan. Tapi gak mengalami gitu loh. Tapi jadi kita bukan gak benci. Kita a priori udah dingin gitu. Dengan apa sih parenting. Apa sih begini. Apa sih seminar. Daripada banyak seminar lebih saya begini. Nah itu terjadi karena kita terluka sebetulnya. Seolah-olah tidak ada fungsinya. Tapi seminar itu melengkapi kita di luar, tetapi yang perlu sesuatu yang di dalam diri kita, pahami kita punya roh Kristus semua sekali. Ini dulu kita pahami. Maka dikatakan kalau kau milik Kristus, kau punya roh Kristus. Nah gara-gara dialah engkau dimampukan untuk hidup seperti Kristus. Jadi sama seperti mengasihi orang lain, sama seperti bisa mengasihi Bapa, kita juga bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi Bapa. Walaupun orang lain itu tidak bisa mengasihi kita semua sekali. Amin Bu.
Amin Bu. Kayaknya kurang keras. Tuh Pak denger Pak. Itu Bu denger Bu. Ini bukan untuk Bapak, untuk Ibu, untuk kita semua, betul enggak? Karena kita akan menghadapi orang banyak dalam dunia pekerjaan dan dunia pelayanan. Ya, jadi pahamilah kita punya Roh Kristus. Yang lain enggak amin? Itu harus sadar betul enggak? Misalnya gini, kau mau marah ke orang lain. Ini orang kalau kita mau marah, darah sudah diubur-ubur. Bisa stroke gitu loh. Kenapa itu terjadi? Karena saya berjalan dengan kemampuan saya mengatakan, saya berhak marah kepada dia. Saya berhak benci kepada dia. Karena keterlaluan orangnya. Tapi ketika kita punya Roh Kristus, dah sadar, maka waktu kita mau marah atau loss of control, maka kita tidak keluarkan marah dan loss of control, kita rasakan, oh Tuhan Yesus, mampukan saya untuk mengasihi dia. Mampukan untuk menerima dia. Jangan bablas takut. Loss of control. Kenapa? Karena kita nggak sadar Kristus tinggal dalam sini. Itu sama dengan peristiwa ketika murid Tuhan Yesus nyebrang Danau Galilea. Yesus ada di perahu nggak? Yesus ada di perahu nggak? Ada nggak? Ngapain dari situ? Tidur. Kalau tidur pasti panik, betul nggak? Petrus panik, bla bla bla. Ini angin ribut, bla bla, mati kita semuanya. Karena ada Yesusnya. Kristus ada di perahu semua sekalian. Kenapa mereka panik? Karena mereka lupa di situ Yesus ada. Tapi ketika Yesus mereka bilang ini, Guru, jangan biar kami binasa. Bangunlah Yesus bilang. Ketika usia bangun, kemudian dia hardik angin itu berhenti. Terus murid bilang ini, siapa gerangan orang ini? Angin aja berhenti gitu loh. Hal yang sama. Siapa gerangan roh Allah menurut kita? Sakit hati bisa diampunin. Betul nggak Bu? Siapa gerangan roh Allah menurut saya? Kok saya bisa mengampuni dia? Saya bisa menerima dia. Walaupun cuma gue kesel banget dengan dia, orang masih hidup lagi tuh. Aduh, belagu lagi dia orang. Aduh. Gue gak nyadar dikit gitu loh. Tapi kita bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita sadar dalam diri kita ada Kristus. Kalau kita gak punya Roh Kristus, gak mungkin saudara. Gak mungkin. Nah, makanya saya tekankan, sadarilah bahwa kita milik Kristus, punya Roh Kristus. Nah, gara-gara dialah kita mampu. Oke, sekarang kita lagi ayat yang mendukung ini. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Oke, 1 Korintus 15. Ayat 45. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 45. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Saya punya roh yang menghidupkan. Ya kalau membenci orang kan gak menghidupkan, betul gak? Jadi ternyata Roh Kristus yang kita punya itu adalah, dia adalah roh yang menghidupkan. Roh yang membangkitkan. Roh yang memberikan kehidupan. 47. 1, 2, 3. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Adam itu dia manusia biasa bersifat jasmani. Kita bukan jasmani, iya jasmani. Tapi kita manusia rohani. Berasal daripada sorga. Betul nggak? Kalau berasal dari sorga berarti kita berkemenangan dalam segala hal. Setuju nggak? Dan kita harus hidup berpikir dengan pikiran sorgawi. Bagaimana cara firman Tuhan. Sehingga ketika terjadi gesekan satu dengan yang lain, Alkitab katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Ketika ada gesekan di antara saudara iman dan keluarga, itu bukan siapa yang kalah, siapa yang menang, betul. Bukan siapa yang hebat, siapa yang kurang hebat. Tapi pemahaman kita, karena kita manusia surgawi, kita berpikir ketika itu terjadi gesekan, berarti kami saling menajamkan. Dia tajam, aku tajam. Bukan dia menang, aku kalah. Aku menang, dia kalah. Itu salah konsep. Paham, saudara? Ini harus kita pahami. Nah ketika kita paham, itu berusaha jadi kayak jati diri kita. Ketika kita pahami, satu lagi, Efesus pasal yang kedua. Ayat 4 sampai 6. Efesus pasal yang kedua, ayat 4
sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. 6. Dan di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama. Aduh, ngeri. Dia membangkitkan kita dan memberikan tempat yang sama, satu level. Itu nggak amin? Sorry, jangan lihat persoalanmu dulu, buang. Saya mau ya tapi ada ya tapi saya nggak bicara tapi, betul nggak? Saya mau bongkar supaya otak kita jadi benar. Dia katakan dia membangkitkan kita diberikan tempat yang sama dengan Kristus. Artinya kalau Kristus berkemenangan, kita berkemenangan, betul nggak? Kalau Yesus luar biasa, kita juga luar biasa. Itu gak memandang diri kita, itu memandang kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya Yesus menjadi teladan bagaimana ketika dia jadi murid Bapa, dia bilang gini, Bapakku bekerja, aku bekerja. Bapakku melakukan ini, aku melakukan ini. Bapakku dan aku satu, dan aku bekerja karena oleh Bapa bekerja. Jadi kebersatuan antara Yesus dengan Bapa itu luar biasa karena dia memiliki roh Bapa dalam dia. Hal yang sama karena kita memiliki roh Kristus, kita dapat mengerjakan, melakukan dan bertindak seperti Yesus bertindak sekali. Makanya kita bisa menjadi murid yang sejati. Paham? Satu lagi ayat saudara sekalian. Yeskiel pasal yang ke-6. Yeskiel 36 ayat 26 dan 7. Yeskiel 36 ya. Yeskiel 36. Yeskiel 36 ya, ayat 26 dan ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama. Satu bersama-sama saya. Satu. Kamu ayat 27, 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Wow, keren, bilang keren. Satu ketika Allah bicara kepada bangsa Israel lewat Yeskiel. Dia bilang, Yeskiel kasih tahu kepada bangsa Israel. Dia bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini akan, belum terjadi kan? Semua janji. Tetapi kita pada hari terakhir karena Kristus itu bukan janji. Tapi digenapi. Saya hanya ngebayang aja. Saya mau membayangkan ketika Tuhan bilang, ngomong ke bangsa, bangsa Israel kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gak ada yang speak up gini. Gimana caranya gitu. Betul gak? Terus kasihlah sama manusia. Iya sih gue ngerti. Cuma gimana caranya? Saya tuh terlalu dalam sekali membenci orang gitu loh. Saya terlalu dalam sekali pemahaman tentang Tuhan tuh kayaknya yang mana sih Tuhan sebetulnya. Dan dipaksain kasihlah Tuhan Allahmu. Nggak ada yang speak up gitu loh. Harusnya gini, Tuhan maaf ya gue nanya. Musa, bentar-bentar saya nanya. Gimana cara mengasihi? Aku tuh sering gagal gitu loh. Paham nggak? Tapi mereka nggak speak up. Dan yang paling luar biasanya, mereka tidak punya roh Allah tinggal dalam batin mereka. Lah kita zaman sekarang punya roh Allah. Masa nggak bisa, betul nggak? Berarti satu yang terjadi, pemahaman yang salah atau ditipu sama si jahat. Sehingga akhirnya kita tidak tampil seperti yang Tuhan ekspektasikan, Tuhan inginkan. Paham ya? Dan di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi kalau kita lahir baru tuh hatinya baru, bukan baju baru sekalian. Hatinya baru. Kemudian katakan bukan hati yang baru, roh yang baru sekalian. Terus ditambah lagi, dia bilang lagi, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita tidak punya hati yang keras, walaupun orang Batak, saudara. Amin gitu saudara. Ya kita tetap punya hati yang keras, tapi Alkitab katakan kita diberikan oleh Tuhan hati, ya ayat 26, hati yang taat. Jadi kalau saya pikir ternyata bahwa ketaatan itu bukan dipaksa terpaksa. Cuma pemahaman jati diri aja loh, betul gak? Paham gak? Jadi misalnya gini, saya orang kaya, bapak saya pejabat. Tiba-tiba katakan saya sekolah, kemudian gak ada yang jemput gitu ya. Sudah, aduh menderita banget hidup saya ini gitu, gak ada yang jemput gitu loh. Tapi kalau dia paham bapaknya siapa?
Pak, jemput dia, betul nggak? Dia paham. Kalau dia nggak paham begini, dia akan menderita habis-habis, betul nggak? Karena dia nggak ngerti hal yang sama. Tuhan berikan rohnya kepada kita, berarti dia berikan kemampuan buat kita. Setuju dengan saya? Dan Alkitab katakan, kamu saya kasih hati yang baru. Saya kasih roh yang baru. Dan kamu tidak punya hati yang keras. Walaupun kamu latar belakang keluarganya keras. Dia bilang, kamu kuberikan hati yang baru. Roh yang baru. Tidak punya hati yang keras. Kamu punya hati yang taat. Wih. Yang 7. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dia bilang gini, kamu bisa pegang firman Tuhan, kamu bisa taat pada firman Tuhan, kamu bisa melakukan firman Tuhan. Loh kenapa? Karena kita memiliki roh Kristus. Jadi gak ada alasan kalau kita gak taat kepada Tuhan, gak ada alasan kalau kita gak bisa baca Alkitab, gak ada alasan bagi kita untuk bisa tidak memperkatakan firman Tuhan, gak ada alasan bagi kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, gak ada alasan, betul gak? Tapi ada alasannya kalau saya berpikir saya manusia biasa tanpa roh Kristus, itu ada alasannya, betul gak? Tapi karena kita punya roh Kristus tidak ada alasan bagi kita tidak bisa pegang firman Tuhan, tidak bisa berjalan dengan firman Tuhan, tidak bisa melakukan firman, tidak ada alasan sama sekalian. Nah, jadi sekarang saya ngerti, ternyata itu terjadi, setan membohongi kita dan jati diri kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Dan Alkitab katakan, diberkati orang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuk orang mengandalkan manusia. Gak bisa kita mengandalkan Tuhan kita. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Saudara perhatikan, ada banyak anak-anak Tuhan tergelincir di tengah-tengah dunia sekarang, korupsi dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, pasti dalam batin mereka gak mau sama sekali. Tapi lingkungan membentuk mereka lakukan itu. Dan kalau mereka yakin punya roh Kristus dalam diri mereka, mereka dimampukan untuk keluar dari persoalan itu. Paham gak saudara? Tapi kalau gak punya roh Kristus, saya bilang satu ketika ke saudara Siman, saya bilang, Bang terima kasih ya, di GKK ada pemuridan. Gara-gara pemuridan itu ada banyak uang tergelontorkan buat saya tidak terima itu. Dan saya takut sekali saya masuk penjara karena korupsi. Saya bilang, kenapa kok bisa? Karena saya yakin pemuridan itu luar biasa. Saya mau jadi murid yang sejati. Saya punya Kristus. Maka saya katakan tidak. Walaupun orang lain mengatakan, kamu tuh kalau gak begitu miskin kamu. Tapi kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia punya roh Kristus. Kan di tengah dunia yang bobrok, dia pasti ikut bobrok, saudara. Tapi karena dia punya Kristus, maka Kristus yang adalah terang. Dia terang yang lain, saudara. Kalau kamu berdosa silakan, aku enggak. Kenapa? Karena punya Kristus. Tapi kalau enggak punya Kristus, pasti kegesek, saudara. Sekali enggak, dua enggak, tiga, empat. Lama-kelamaan tergesek, karena itu sudah membudaya, saudara. Paham, saudara sekalian? Jadi kita harus mengerti perkara ini. Pahamilah bahwa kita punya roh Kristus. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Roh Kristus itu tidak hanya kita pahami tinggal di kita. Buat dia seperti semakin naik tangga. Sebab kalau nggak naik tangga, ini bicara soal kapasitas. Setuju dengan saya? Ya, mari kita Filipi 3. Ya, Filipi pasal yang ketiga. Ayat 9 dan ayat 10. Ya, saya bacakan ayat yang ke-8 ya. 8, 9, 10 sampai 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 11. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya
Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. 13 bersama-sama, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Ayat 16 bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ini Rasul Paulus keren banget. Dia bilang di ayat yang ke-8 dikatakan, ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi Rasul Paulus punya komitmen, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia betul-betul merasakan Tuhan itu hidup buat dia, mengubahkan dia. Tapi tidak setelah dia bertemu dengan Tuhan, ya sudah selesai, everything's okay dan finish. Enggak begitu. Tapi dia katakan, aku punya komitmen baru. Jadi dia sudah merasakan bahwa Kristus segala-galanya, tapi dia enggak cukup sampai situ. Dia naik lagi anak tangganya, kemudian dia bilang ini, yang ku kendaki ialah mengenal dia, kematian dan kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya. Sehingga aku sama dengan kematian dan kebangkitannya. Maksudnya gini, ketika dia percaya kepada Kristus, apa yang selanjutnya? Dia tidak cukup sampai situ, dia naik lagi. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Kenapa dia bersekutu dengan Tuhan? Supaya dia naik level kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ketinggian ini harganya mahal saudara sekalian. Dia bilang bukan seolah aku udah terima, tapi ini yang aku buat. Aku tanggalkan semuanya, aku berlari-lari kepada tujuan. Dan Rasul Paulus gak paksa orang lain, gak desak orang lain. Dia bilang, jemaat Efesus, jemaat Filipi, kalau lain pikiranmu, kamu bukan kelainan. Tapi kalau lain pikiranmu, sampai di titik itu kau bertumbuh, yuk bertumbuh, diajak jemaat itu. Hal yang sama. Saya percaya roh Tuhan yang sama mengajak kita naik ke atas. Dengar. Di dalam Kisah Rasul 19, di situ ada kejadian, ada kebangunan rohani sehingga Rasul Paulus itu menyatakan tanda mukjizat. Terus kemudian anak Skewa, ada 7 orang, anak imam Skewa, 7 orang ingin buat mukjizat juga. Gitu ya. Terus apa yang terjadi sekarang? Terus anak Skewa ini ngusir setan. Diusir. Setannya gak kabur. Setannya yang ngerayangi mereka. Tapi setannya speak up ngomong dulu. Paulus, Yesus aku kenal. Yesus aku tahu. Paulus aku kenal. Setan bilang ini, kamu siapa? Paham? Maksudnya apa? Kalau ketemu dengan setan, setan ketemu dengan Yesus, setan udah tahu, ini orang kepala gue udah hancur gara-gara dia. Jangan cari gara-gara. Ini bicara kapasitas kan. Itu sama seperti gini. Yesus ketemu orang gila di Gerasa. Pertanyaan saya, Yesus ngusir setan gak? Enggak. Dia lewat doang, betul gak? Setannya kebakaran jenggot. Setannya ngomong ini, apa urusanmu anak Allah hidup? Ya kan gak ada urusan, betul gak? Oh lewat doang, betul gak? Contoh, kita lewat kuburan. Setannya ngomong, ngapain kamu kuburan? Ya nguburin orang mati, betul. Paham gak? Tiba-tiba setan ngomong, apa urusan kamu lewat kuburan? Lah suka-suka saya, betul gak? Yesus kira-kira begitu. Ketemu dengan orang gila di Gerasa. Yesus lewat. Setannya ngomong, apa urusanmu anak Allah hidup? Untuk Yesus begini, suka-suka gue kepo ya? Yesus gak begitu. Langsung dia jadi gara-gara. Diusir setannya. Minta maaf. Gak ada maaf bagi you. Jadi minta posisi baru. Dan dia pergi ke seekor babi. Babi-babinya mati semuanya. Artinya gini, kapasitas Yesus bukan lagi tengkang-tengking roh jahat. Roh jahat yang kasih perhitungan buat dia, betul gak? Karena kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu, kepala ular itu sudah dihancurkan tulis ketika dia mati ke salib dan dia sudah selesai. Keren kan, betul gak? Ini muncul lagi satu orang, Paulus. Paulus aku kenal.
Maksudnya gara-gara Paulus kemana-mana habitat dia, tempat tinggal setan tuh menyingkir semuanya. Ini orang cari gara-gara gitu. Ada dia, ada aja yang kalau orang Jawa bilang umek gitu, repot gitu dia. Suka ada banyak kerjaannya. Jadi diusir, gak usah diusir. Tapi ketika dia ada, setan hancur semua kan. Itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Supaya nanti dimanapun kita berada, tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semuanya bergerak. Itu sebabnya dikatakan kita harus mengalami, namanya kan dikatakan mengalami murid yang sejati. Karena murid yang sejati akhirnya setiap orang paham bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus. Dan anggota tubuh Kristus saling menerima, saling mengasihi, saling mengampuni, betul ya? Saling bekerja sama, semua saling. Semua. Kenapa? Supaya dengan saling ini mereka akhirnya setiap anggota tubuh Kristus dia bisa bergerak dengan tubuh Kristus yang lain. Amin. Ada amin. Makanya dikatakan, yuk mari kita menjadi murid yang sejati. Awalnya mencintai Tuhan. Dan akhirnya mencintai sesama. Jadi kita tubuh Kristus. Dan di tubuh Kristuslah kita mengalami dibangun satu dengan yang lain. Kita tidak acak-acakan, tidak merasa lebih hebat dari yang lain, lebih luar biasa dari yang lain. Tidak, tapi semua kita saling mengasihi. Loh kenapa? Karena kita menjadi murid yang sejati. Ketika menjadi murid yang sejati artinya kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Dan akhirnya semua anggota tubuh Kristus bergerak sesuai dengan panggilan Tuhan. Ada amin. Semua desa sudah dijangkau. Mungkin masih ada banyak desa yang belum dijangkau. Paham? Jangkaulah itu semuanya. Kenapa? Kita tidak sendiri, kita adalah tubuh. Karena kita menjadi murid yang sejati. Tapi satu dengan lain tidak bersaing satu dengan lain. Tetapi menguatkan di bidang dia bergerak di situ. Dia bergerak di situ. Sehingga akhirnya kita lihat Lembang, Bandung Barat penuh kemuliaan Tuhan. Itu konsepnya betul gak? Paham? Nanti ada yang bukan di Lembang saja, ada yang keluar negeri, ada yang ke desa-desa, ke tempat. Silakan semua sekalian. Tetapi hati kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh adalah seorang murid yang sejati. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya, itu benar. Kita sadar roh Kristus di kita. Yang kedua, kita tingkatkan kapasitas naik lagi untuk mengenal Dia. Sampai akhirnya tubuh memang berbeda, warna kulit berbeda. Ya, kemudian tinggi berbeda, tapi bicara rohnya sama, yaitu roh Kristus. Soalnya kalau semuanya mukanya sama, menakutkan kota Lembang. Jadi betul gak? Tetapi kita berbeda, warna kulit berbeda, tapi pikiran yang sama, tujuan yang sama, hatinya sama, betul gak? Jadi yang ditonjolkanlah bukan diri kita, yang ditonjolkanlah Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Ada amin sekali ya. Iya, nanti sudah bekerja di tempat ini gitu ya. Terus ada persoalan terjadi ya kayak ibu ya. Dalam nama Yesus sembuh pulih, betul enggak? Nah kalau kita, halo Tanti Yus, Mbak Yus, kapan datangnya? Aduh sibuk, aduh masa kita nungguin dulu kan kagak, betul enggak? Amin gitu ya. Tiba-tiba kau kunjungan ke Sulawesi, ke rumah keluarga besar, mau sampai sana. Halo Mbak Yus datang ke Sulawesi ya. Repot betul enggak? Tapi di sanalah kau mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah betul-betul menjadi murid yang sejati. Mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Jadi enggak ada yang nganggur. Amin. Enggak ada yang gini. Susah hidup ini. Susah gitu. Nah masih ada yang gitu kan? Saya ribut dengan mertua saya. Saya mau keluar aja gitu. Gak begitu kan Bu ya? Gak begitu kan? Saya lagi ribut dengan anak saya. Ngapain ribut? Lagi menyembah. Kalau ribut memuji menyembah itu gak jadi masalah. Kalau ributannya konsep-konsep itu kan repot, betul gak? Terganggu lagi, betul gak? Saya ribut dengan saya. Bukan boleh Bapak Ibu. Ini bukan boleh gak boleh. Tapi lebih kita harus naik level. Pak, kalau dulunya begitu terus. Sekarang harus begini. Paham ya? Betul nggak? Ada misalnya ada orang dari dulu mental health terus perlu healing. Udah healing kelepasan, healing. Mau apa lagi sekali? Emang dicemplungin minyak oli?
Enggak, berubah pikiran kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang murid yang sejati. Kak, dulu saya begini, sekarang enggak lagi. Saya mau maju. Saya enggak mau ditipu sama sejahat. Betul enggak? Terus saya bilang gini, ya enggak gitu lah, ya bertumbuh. Saudaraku sekarang, saudara pernah pelihara ayam, lihat ayam enggak? Ayam 3 bulan cok, cicit kecil gitu. Lah kalau tidak bisa ayam itu 2 tahun, kagak cicit lagi betulnya. Itu kalau begitu modelnya, itu bukan ayam. Itu ayam jadi-jadian mainan anak kita saudara. Ya, cicit, 10 tahun, cicit, mainan anak saya dulu zaman dulu. Kenapa itu terjadi? Karena memang ayam itu gak berubah. Tapi kalau ayam itu berubah, dia akan bertelur, betul gak? Haleluya. Bilang haleluya. Paham ya? Oke, jadilah murid yang sejati. Konsepnya adalah kasihlah Tuhan, kasihlah orang lain. Itu yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Dan dimulai dari mana? Jangan jauh-jauh. Dimulai di rumah kita aja, saudara. Di rumah kita aja, kejauhan dari rumah orang lain. Rumah kita aja, di tempat kita kerja, di kantor kita, rasa kok, tak, oh ya ternyata saya ini belum menjadi murid yang sejati. Di kelompok sih murid sejati, di kelompok. Di keluar kelompok, tuh ada yang jadi, jangan tahu. Ya ada orang gitu. Kenapa ya kalau kita PA itu bahas Alkitab aja, emang mau dibahas, emang tetangga sebelah dibahas betul gak? Mikir betul enggak? Artinya gini, Alkitab aja kamu lulus gitu loh, apalagi bicara yang lain. Jadi kalau gitu mah kita mau diskusi. Apa diskusinya? Pasti diskusinya ikut orang lain, betul nggak? Paham nggak? Tapi kalau dia punya kebenaran itu menjawab dia. Ternyata jawabannya adalah bukan untuk orang lain, dirinya yang punya persoalan yang besar. Paham nggak saudara? Nah kadang-kala kita tuh menjadi the right man and the right woman. Sehingga nanti tiba-tiba istrinya tegur suaminya, bapak gini-gini nih. Enggak, the right man tuh enggak begitu gitu. Enggak tersentuh betul. Jadi kita tidak usah bahas Alkitab. Mari kita bahas yang ringan-ringan saja. Diskusi apa itu, apa ini. Padahal sebetulnya mau dipreteli batinnya, dibilang, jangan diproteli. Karena kau suka model begini. Makanya enggak bertumbuh dia. Paham Bapak Ibu? Harusnya nih bapak-bapak ini udah 10 tahun ikut Tuhan. 15 muridkan orang. Itu ya, itu kayak gitu aja. Ya Pak ya, betul gak? Bapak-bapak ikutan 5 tahun, 10 tahun. Muridkan orang. Jangan maknya doang. Yang pergi ke misi, mak-maknya aja. Nanti anak gak kurus. Kok istri saya ngurid, kamu sendiri gak berangkat, betul gak? Ya jangan nyala orang lain. Nah, the right man tuh begitu, nyalain orang. Tapi dia gak mau dikoreksi sama sekalian. Bilang haleluya. Di luar banyak, di sini gak ada. Saya mau aman pulang ya. Paham seluruh sekalian? Yuk mari kita berubah. Pahamilah itu. Tentang Kristus yang tinggal di. Sehingga nanti kau ke kantor kemana-mana. Itu kau alirkan kehidupan yang luar biasa. Aduh. Tahu gak? Roh Kudus itu seperti air. Ketika di sekitarmu ada kebakaran. Kau alirkan air itu. Ketika ada kobongan, kebakar gitu ya. Air mengalir gitu ya. Ketika suasana dingin sekali. Orang gak suka dengan rohani, kau alirkan api. Betul gak? Ketika orang sempoyongan begini, kau alirkan angin Roh Kudus gitu ya. Kan asik betul. Kita tuh berdaya guna betul gak? Tapi gak bicara gini, kamu kalau gitu punya mobil 10, rumah 100, kan gak bicara itu betul gak? Ini bicara pemahaman siapa diri kita, betul gak? Kita kadang-kadang gini saudara, kita mau gini, saya bisa begini karena orangnya hebat, terpandang, betul nggak? Kan gitu kan? Terus dia bilang gini, si bapaknya bilang gini, Pak, saya tuh kaya di kota ini Pak, di Kelampai, saya kaya. Itu apa? Saya punya kelapa sawit berhektar, puluhan hektar Pak. Tapi ketika saya ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan Bapak, saya nggak ada apa-apa kayak keset kaki. Malah iya betul nggak saya? Jadi gini, mungkin otaknya gini, wah dia hebat luar biasa. Sekampungnya bilang dia luar biasa, bisa jadi anggota DPRD dan sebagainya. Tapi akhirnya dalam Kristus itu nothing lah, nggak ada apa-apa betul nggak? Tapi ketika bertumbuh, Pak kok lain saya Pak, lain saya. Saya bilang, apa Pak yang lain Pak, emang lain apa? Saya itu Pak nggak suka dengan istri saya Pak. Sekarang saya mencintai istri saya Pak. Saya peluk istri saya, oh haleluya. Istrinya ngelapor nih, Pak seumur-umur baru sekali dipeluk sama suami saya. Lapor. Tapi saya ngerti betul enggak? Saya ngerti pergumulan mereka. Kenapa pergumulan gitu? Karena di dalam Kristus tidak ada itu sama sekalian. Enggak ada.
Tapi di dalam Kristus itu ada semuanya. Amin. Paham semuanya? Paham semuanya? Oke, sekali lagi angkat tangan. Aku percaya Roh Kristus tinggal dalam diri aku. Aku percaya Roh Allah tinggal dalam diriku. Sehingga aku dapat melakukan, dapat bekerja seperti Yesus bekerja. Yesus mengasihi Bapa, aku bisa mengasihi Bapa juga. Yesus mengasihi jiwa-jiwa, aku juga bisa mengasihi orang lain. Bapa Sorgawi, terima kasih. Aku mau bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, melupakan apa yang di belakangku, berlari kepada tujuan. Dan aku percaya Roh Kudus tolong aku untuk mengerjakan, menyelesaikan rencana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur Engkau menetapkan aku menjadi murid yang sejati. Murid seperti Yesus. Aku adalah murid Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Tolonglah nyatakan jalan-jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku kepadamu Bapa, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku Bapa, katakan sekali lagi. Ku berikan hatiku. Haleluya. Kami mau menaikkan tangga kemuliaan Bapa, sebab bangsa-bangsa melihat kemuliaan-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan jalan-Mu atas hidup kami, makin lama makin kuat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang itu bercahaya. Oh, haleluya. Kami rindu memasuki kebenaran firman-Mu, mengalami kebenaran firman-Mu bagi kota ini, bagi bangsa ini. Oh, haleluya.
syaralare. Haleluya. Haleluya. Kami mau menjadi murid yang sejati Tuhan. Kami tolong kami menyadari bahwa Roh Kristus tinggal dalam diri kami. Dialah yang memampukan kami. Dialah yang menolong kami. Dialah yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Haleluya. Ketika bangsa-bangsa mengalami kegelapan kesuaman, kami membawa api kegerakan. Kami membawa api roh. Haleluya. Haleluya. Ketika orang lain mengalami kedinginan, kami membawa api yang membakar. Api yang mengobarkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika banyak orang mengalami kekeringan, kesuaman, kami membawa aliran-aliran air hidup yang memberikan kehidupan buat mereka Tuhan. Atas kota ini kami bawa aliran-aliran air hidup. Kami bawa api kegerakan buat kota ini. Ketika orang terganggu kehidupan mereka, biarlah angin Roh Kudus yang bergerak di dalam oleh kami itu menguatkan mereka, meneguhkan mereka, membangkitkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sadarilah gerejamu Tuhan. Sadarkanlah gerejamu Tuhan. Kami bukan orang biasa Tuhan. Sekarang kami tidak lagi berpikir seperti orang biasa. Dunia berpikir kami adalah orang biasa. Tapi Engkau berpikir kami orang yang luar biasa. Ampuni kami karena kami tidak berpikir seperti sorga berpikir. Karena dunia menghimpit kami, menekan kami. Sehingga kami merasa kami seperti dunia. Tapi siang hari kami katakan kami tidak seperti dunia. Kami berasal daripada sorga. Kami memiliki kesetaraan dengan Kristus Yesus. Karena kami punya tempat yang sama dengan Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Bapa. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan bersama, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap, tolonglah Bapa, nyatakan jalanmu Bapa. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan bersama-sama, semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan jalanmu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Jalan orang benar naik terbang tinggi dengan sayap burung Raja Wali. Oh, berkemenangan dalam segala hal. Haleluya. Bangsa-bangsa melihat kemuliaan-Mu. Kota ini, suku ini
melihat terang Tuhan yang ada pada kami. Mengalirlah aliran sorgawi, menyegarkan kota ini, menyegarkan negeri ini. Haleluya. Bakar hati kami untuk membakar kota ini dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan gelora daripada-Mu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Berhembuslah ya Roh Kudus, hidupkanlah dalam batin kami kegirangan akan Engkau, pemahaman yang benar akan Roh-Mu, akan kebenaran firman-Mu. Biarkan dia mengalir. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jemaat, angkat kedua belah tangan. Yesus, percayalah Roh Kristus tinggal dalam dirimu. Roh itu yang memampukan engkau membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan biarkan dia tertidur atau dibuat tidur. Ketika dia bangkit, angin ribut bisa berhenti. Ketika dia hidup dalam dirimu, kau sadari itu. Kau akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang lain. Kau akan membakar banyak orang lain. Kau akan menyegarkan banyak orang lain. Engkau dibutuhkan oleh banyak orang lain. Terimalah kuasa Roh Kudus. Bapa, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Aku sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi Kau belum selesai. Buat mereka mengerti dan mengalami bahwa Roh-Mu itu hidup, menyertai mereka, membuat mereka menjadi murid yang sejati. Sehingga apa yang dikerjakan di Yesus mereka kerjakan. Yesus taat kepada Bapa, mereka juga taat kepada Bapa. Sehingga mereka boleh membawa bangsa-bangsa mengenal Engkau karena mereka adalah murid yang sejati. Sekarang lepaskanlah urapan-Mu Tuhan. Lepaskanlah urapan-Mu Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah kekuatan Allah. Terimalah hikmat Allah. Terimalah kemampuan dari Allah yang melebihi kemampuan-Mu. Yang menurut Engkau tidak mungkin, Tuhan bisa buat mungkin. Yang menurut Engkau tidak bisa, Tuhan bisa membuat itu menjadi bisa. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Buat mereka semuanya semakin mengenal Engkau. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
kebesaran-Mu, wajah Tuhan, wajah Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, wajah kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Segala kemuliaan hormat berikan kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah kepala dari segala yang ada. Dan Dia sudah diberikan kepada kami sebagai kepala. Kami adalah tubuh Kristus, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas gereja ini, atas kota Lembang. Lembang penuh kemuliaan Tuhan, Bandung Barat penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami terima keajaiban Tuhan, kami alami keajaiban Tuhan, kami bergerak dengan keajaiban Tuhan, kami bergerak dengan kuasa Roh. Kami alirkan api itu, kami alirkan kuasa Roh Kudus, kami alirkan kehidupan sorga, kami alirkan air kehidupan yang memberikan kehidupan atas kematian, yang memberikan kebakaran dari kesuam-suaman. Terjadilah pekerjaan-Mu Tuhan, melewati apapun yang kami alami, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan berhasil. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Sebab Tuhan menyertai engkau. Di depanmu ada kuasa Tuhan dan firman-Nya. Di belakangmu ada api Roh. Kemuliaan Tuhan seperti matahari menyertai engkau. Membuat apapun yang kau kerjakan kau pasti berhasil. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa. Dan berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis intim mesra, kau dengar suaranya. Dan Dia sediakan makanan di depan lawan-lawanmu. Kau bisa mendengarkan suaranya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kau dibedakan dari orang-orang lain dan bangsa yang lain. Karena Tuhan menyertai engkau. Dan ketika Tuhan menyertai engkau, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mukjizat itu nyata buat engkau. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.